Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Dan pada video kali ini kita masih membahas nih tema yang sama, masih lanjutan dengan video yang kemarin, yaitu tentang litosfer. Dan bedanya kali ini video kita akan membahas materi tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, kemudian vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan dari video pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu nih mengidentifikasi tektonisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan, mampu mengidentifikasi vulkanisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan, serta mampu mengidentifikasi seisme dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, langsung kita bahas nih. Yang pertama kita akan membahas mengenai tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan tahukah kalian bahwasanya tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Dan untuk tektonisme sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah gerak epirogenetik, yang kedua adalah gerak orogenetik. Apa sih perbedaannya? Kita akan membahasnya. Dan untuk epirogenetik ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Untuk orogenetik juga dibagi menjadi dua, yaitu patahan dan lipatan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak epirogenetik. Jadi, gerak epirogenetik adalah gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Di sini kata kuncinya adalah gerakannya perlahan namun wilayahnya yang luas. Untuk epirogenetik ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Untuk epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Sedangkan epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga tampak permukaan air laut turun. Dan untuk kata kuncinya, untuk yang positif, kata kuncinya adalah air laut naik. Sedangkan epirogenetik negatif ini adalah air laut turun. Nah, tadi kita udah membahas nih epirogenetik, kita akan membahas orogenetik. Kalau tadi epirogenetik itu adalah pergerakan yang lambat dan wilayahnya luas, sedangkan orogenetik ini kebalikannya, pergerakannya cepat dan di wilayah yang sempit. Dan orogenetik ini dibagi menjadi dua ya, tadi ada patahan dan lipatan. Nah, di sini kita akan membahas lipatan dulu nih. Jadi, lipatan ini adalah lapisan bumi yang bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi ini berkerut atau melipat. Dan ini adalah ilustrasi dari morfologi lipatan, di mana untuk lipatan sendiri ini ada dua bagian. Yang atas ini namanya antiklinal, sedangkan yang di bagian samping ini adalah sinklinal. Dan kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis lipatan. Ada yang namanya lipatan tegak, di mana lipatan ini terjadi di mana jenis lipatan ini terlihat bahwasanya posisi bidang sumbu lipat ini tegak lurus terhadap bidang lipatannya. Jadi dia berada di antara ini, segitiga sama kaki. Nah, kemudian ada yang namanya lipatan miring. Jadi yang lipatan tegak ini lurus sama kaki, sedangkan yang miring ini lebih panjang yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Di mana lipatan ini adalah lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya lipatan rebah. Jadi lipatan ini lebih rebah lagi nih, lebih panjang lagi nih yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Dan lipatan ini berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Dan lipatan yang terakhir adalah lipatan menggantung, di mana lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Seperti ini ya. Jadi posisi sebelah kirinya jauh lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai patahan, di mana patahan ini adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal, dan ini terjadi secara cepat. Nah, ini adalah ilustrasi dari patahan di mana memiliki dua karakteristik. Bagian yang atas ini adalah horst, sedangkan yang bawah ini adalah graben.
Ini adalah ilustrasi dari morfologi patahan. Nah, kemudian kita akan membahas nih jenis-jenis patahan. Nah, ini adalah patahan normal, di mana patahan yang salah satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Jadi ini adalah sebuah blok, sedangkan salah satu bloknya ini bergerak ke arah bawah. Dan ini normal, ini namanya patahan normal. Kemudian yang kedua ada yang namanya patahan mendatar, di mana patahan ini memiliki arah patahan yang relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti ini. Ini awalnya sejajar tetapi memiliki pergerakan yang relatif mendatar ke kiri dan yang satu ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah patahan naik. Nah, patahan naik ini biasanya terjadi karena proses subduksi. Dan patahan naik ini adalah salah satu patahan yang terjadi karena bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Jadi cukup jelas ya untuk jenis-jenis patahan. Kita akan membahas nih mengenai vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan tahukah kalian apa sih vulkanisme? Jadi vulkanisme adalah suatu gejala atau fenomena akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer keluar permukaan bumi. Dan vulkanisme ini tidak hanya terkait dengan pembentukan gunung api saja ya, tetapi juga mempengaruhi gejala geosfer lainnya. Dan ini adalah salah satu ilustrasi dari intruksi magma. Jadi intruksi magma memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah penerobosan magma ini melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan berbentuk litosfer, tetapi tidak sampai keluar permukaan bumi. Di sini kata kuncinya in itu artinya di dalam. Jadi magma itu tidak sampai ke permukaan bumi. Kemudian intruksi magma ini bisa nih mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung sehingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Nah, kita akan membahas nih mengenai bentuk-bentuk intruksi magma. Ini adalah ilustrasi dari intruksi magma, bahwasanya intruksi magma ini memiliki 7 bagian ya. Dan yang pertama ini adalah lakolit. Nah, di mana intruksi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Jadi kata kunci lakolit ini adalah membentuk kubah. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah intruksi gang kecil. Jadi intruksi gang kecil ini adalah intruksi magma atau intruksi gang dengan ukuran yang kecil. Yang ketiga ini adalah dapur magma atau batolit. Jadi batolit ini adalah batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Dan yang keempat ini adalah intruksi gang. Beda ya antara intruksi gang kecil dengan intruksi gang, di mana intruksi gang ini hanya berada di dekat dapur magma. Sedangkan intruksi gang ini adalah batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan litosfer. Jadi dia letaknya agak sedikit lebih jauh daripada intruksi gang kecil dan memotong lapisan litosfer. Yang kelima ini adalah sil. Jadi sil ini adalah lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan melebar. Jadi dia menyusup di celah-celah lapisan litosfer ini. Lama-kelamaan dia akan melebar, tetapi bentuknya cukup tipis. Dan yang keenam ini adalah diaterma. Jadi diaterma ini adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Jadi diaterma ini adalah pipa ya. Jadi dia ini yang menghubungkan nih, ibaratnya kita seperti leher yang menghubungkan dengan dapur magma dan permukaan bumi. Dan yang ketujuh ini adalah lapolit. Beda ya, yang pertama ini adalah lakolit, yang ketujuh ini adalah lapolit. Jadi lapolit ini adalah intruksi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga berbentuk cekungan ke bawah. Ini adalah kebalikannya dari lakolit. Kalau lakolit tadi ini berbentuk kubah, sedangkan lapolit ini adalah cekungnya ke bawah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ekstruksi. Tadi kan sudah membahas intruksi ya, jadi kita membahas ekstrusi. X itu artinya adalah luar.
Jadi magma yang sudah berhasil keluar ke permukaan bumi. Dan magma ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah lava. Jadi lava ini adalah magma yang keluar dan mengalir nih di permukaan bumi. Yang kedua adalah lahar. Lahar ini adalah lava yang mengalir dan tercampur nih dengan material lain di permukaan bumi. Jadi setelah dia menjadi lava, berubahlah menjadi lahar. Dan ini adalah elvata. Elvata ini adalah material padat yang berasal dari letusan gunung api seperti bom, lapilli, dan tuff. Dan yang keempat ini adalah ekshalasi. Ekshalasi ini adalah material gas yang berasal dari letusan gunung api seperti movet, fumarol, solvata, dan awan panas.